Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas DCS yaitu sistem sekuensial dan interlock. Jadi yang pertama harus kita buka yaitu aplikasi dari VMware S3000. Di sini saya sudah ada aplikasinya, ditekan aja. Kemudian akan muncul seperti ini. Create a new virtual machine. Jika belum punya dan jika sudah ada maka akan muncul di samping sini saya beri nama DCS. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Terdapat Windows yang mana kita akan menuju ke soal yang pertama, the switch. Di sini kita untuk bisa masuk ke tampilan ini kita tekan start all programs kemudian Google Centum ke system view. Ini dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sini kita akan mengisikan data-data di switch dev. Jadi semua data ini kita ketik dalam switch dev. Sini di CS1 kemudian di switch dev. Nah, dikarenakan di sini saya sudah ada terdapat di sini start switch, high switch, low, valve, and valve B. Kemudian kita akan membuka file dr0003 di function block dan kita akan memanggil function block st16 pada area control drawing builder. Kemudian kita akan berikan nama st01. Nah, di sini. Ini setelah itu kita save dulu, save, kemudian kita selang, kita ke function blocks. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Saya sudah membuatnya di DDR0015. Nah, jadi ini yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum buat, tekan ini, insert function block, atau ini bisa juga insert function block. Kemudian pilih yang sequence, pilih ST16, kemudian di OK. Nah, setelah udah, kemudian di save, silang. Setelah itu, kita akan berikan nama dengan ST01 di DR003 untuk bisa melihat folder ini, file ST01 di sini di function block, kemudian plusnya ini kita buka aja dari 03 maka akan muncul tadi kita buatnya itu bukan di DDR03 ya, tapi di DR0015 kita akan muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah ditekan akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini yang menunjukkan kita diperintahkan untuk mengisikan tabel-tabel berikut. Kemudian jangan lupa select number of channel-nya juga disesuaikan dengan yang ada di modul. Nanti kita akan buat seperti ini. Start, high, low. Sesuaikan dengan yang tadi di awal. Yang di function block-nya. Nah, di sini saya sudah mengisikan. Tadi untuk cara untuk menyesuaikan signalnya, itu caranya tekan view, kemudian change number of signal lines. Pilih yang 32 OK. Nah, kemudian sesuaikan ini dengan yang sudah dibikin tadi di sini. Di switch dev. Nah,
start, high, low, valve. Ini. Sudah isikan, kemudian disesuaikan dengan yang ada di modul. Setelah sudah selesai, maka kita akan membuat aturan untuk bisa kita masukkan ke dalam tabel. Di sini terdapat aturan, yaitu aturan C01 itu Y. Biasanya C01 pada 1 ini Y. Kemudian aturan 2 C02 Y. Aturan 2 ini 2. Ini aturan 2 C02 itu Y. Dan samakan seperti yang terdapat di modul sampai bawah. Kemudian ini juga aturan-aturannya juga disesuaikan juga. Setelah selesai, kemudian dipastikan untuk set start timing ini dibuat default. Caranya, tekan titik ini, kemudian di sini kita buat default saja. Diokekan. Setelah sudah semua, kita oke, kita save dan kita test function. Oke. Save dulu. Save, kemudian silang. Oke, yes. Untuk kita test function, caranya tekan yang ini FCS 0101, kemudian tekan FCS test function. Nah, tekan OK. Tunggu saja. Jadi setelah muncul akan ada terdengar suara alarm. Nah, di sini sudah muncul alarm yang mana kami sudah terhubung untuk test functionnya. Kemudian langkah berikutnya kita akan masuk ke dalam faceplate. Kita akan menampilkan semua ini. Start switch, high, low, valve, valve A, valve B. Caranya tekan menu name. Kita buat aja di menu praktikum aja ya. Menu praktikum, tekan OK. Kita pilih yang sistem sequential. Nah, ini dia. Kita munculkan di sini. Nah, sesuai. Dan setelah itu kita akan monitoring ke mode pertama, yaitu ubah mode ST01 ke auto. Ini kan masih manual, kita ubah ke auto. Caranya yaitu tekan ini ST01, saya muncul, nih ganti ke auto. Nah, tadi yang awalnya manual sudah digantikan ke auto. Kemudian di sini kita akan on-kan start switch dan high switch. Kita lihat apakah ada perubahan. Start, high kita on-kan dan start switch. Oke, lihat di sini. Lihat perubahannya. Kita amati valve A dan valve B. Kita amati valve A dan valve B.
Kemudian kita juga monitoring dari window tuning SD01 dengan prosedur pilih flashpad SD01 dari menu pilih tuning lalu klik table. Kita ini pilih yang ini tuning oke, tuning, kemudian kita pilih sequence table ini ini. Nah, sini kita lihat tabelnya di sini. Kemudian kita akan masuk ke bagian draw. Ini dia. Ikutin di file. Saya di sini. Di audio save. Kita kemudian masuk ke operasi mode 2. SD1 masih kita modikan ke auto. Start switch on, off kan high switch, on kan. Oke. Ini kita off kan, ini kita on kan. Nah, ini kebalikannya. Jika yang ini di on kan, maka valve A dan B-nya ini sama-sama open, sama-sama terbuka. Jadi kalau misalnya ini yang di on kan, ini off kan, maka ini yang kekunci, ini yang kebuka. Oke, itu saja untuk yang ini sistem sequential pada SD01. Silang dulu. Terus kemudian di sini kita masuk ke interlock logic. Nah, di sini kita baca mekanismenya. Kemudian kondisi terpenuhinya interlock. Nah, di sini untuk langkah implementasinya interlock di sini diantaranya kita akan membuat ISD di sini FCS 0101, kemudian pilih yang function block, pilih yang ISD. Kemudian kita akan membuat switch dev-nya dengan tag name LSLLA, LSLLB, LSLLC reset untuk switch yang ada di sini. Sengaja view, kemudian di sini function block, di sini di switch dulu, switch dev. Ini saya udah membuatnya. Nah, di SW0220 LSLLA sampai ke reset. Sampai 0223. Set. Kemudian save, baru silang. Kemudian selesai, kita akan masuk ke function block. Kita bikin ISD-nya. Dia akan kita panggil di sini. Di DR000002. Di sini saya buatnya sudah ada di DR007. Nanti disesuaikan saja. Kan? Nah, ini sudah ada ESD-nya. Dengan tampilan seperti ini. Nah, ESD-nya.
Caranya juga sama untuk buatnya. Ini insert function block di sequence, ketik LC64. Nah, klik OK. Kemudian di sini kita akan membuat wiringnya di sini. Caranya yaitu setelah kita blok khusus logika sequence, kita tekan ini drawingnya. Nah, ini kita blok yang ini aja, terlocknya. Kemudian kita tekan ini, edit function block detail. Nah, akan muncul. Cara untuk zoom in, zoom out-nya. Kalau zoom out itu tekan shift F6. Ini zoom out. Kalau zoom in tekan F6 aja. Nah, kita zoom out shift F6. Kita bikin, sesuaikan untuk simbol-simbol inputnya. Di sini yang akan kita masuk elemen logikanya ada input, output, digital block, flip flop, and or not, timer on off, dan comparator. Cara untuk masukkan elemennya untuk bisa seperti ini yaitu sama insert, kemudian input element. Nah, sini tekan aja set. Nah, kalau seperti ini. Nah, jika udah saya tekan ESC. Karena saya udah bikin, saya hapus lagi. Seperti ini untuk tampilannya. Kita sesuaikan dengan wiringnya, logika N sama OR-nya. Nah, setelah sudah selesai, jangan lupa di save-kan dulu. Save, ini silang dulu ya kita lihat. Kita save kan. Nah, pastikan tidak ada yang error. Kemudian kita silang. Kita akan masuk ke mengaktifkan faceplate untuk semua ini kepada control group window. Caranya sama seperti yang tadi, kita kan FCS 0101, kita test function. Oke, kita tunggu. Seperti biasa, setelah sudah semua kita ketik yang nama ini, ketik nama, kemudian kita tekan. Sudah masuk, coba kita teskan ESD. Nah, ini kita lihat sudah muncul ESD-nya. Kita akan memunculkan ke semuanya, tidak cuma ESD-nya aja. LSLL Raspberry. Kan tadi aja menu praktikum. Maaf, menu praktikum. Oke, kita pilih yang interlock atau logic. Nah, sini akan muncul ke semuanya. Kemudian di sini tadi udah tekan SD muncul per apa namanya itu? Ini per tabelnya. Kita tekan menu Windows, pilih yang tuning. Nih, pilih yang tuning. Nah, setelah sudah
kita ini ke sini, diagram logika ini terdapat di sini, cuy. Gerbang logikanya mana nih dia? Begini sudah masuk ke diagram logikanya, masih nol semua. Kemudian kita masuk ke fungsi logikanya, udah masuk. Kemudian pada LC sini kita masukkan 30. SV ya. Masukkan 30. Enter. Nah, dia akan menuju ke 30. Kemudian temukan di sini bergerak dia. Ketika auto set 30, nah dia akan mengisi pelan-pelan. Mengisi sesuai dengan angka yang kita masukkan tadi, itu di 30%. Pergerakannya lambat sesuai dengan kecepatannya. Oke, dia akan naik ke jarum jam angka 30. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, banyak kurangnya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.